Saya memberikan satu judul tentang Tuhan begitu memperhatikan hidup kita. Pertanyaan seperti ini, saudara. Siapa sih yang tidak ingin diperhatikan? Setiap kita ingin diperhatikan. Entah itu dalam keluarga kita, entah itu sesama kita, entah itu pacar kita, entah itu teman dekat kita. Bahkan terlebih lagi Tuhan sendiri memperhatikan hidup kita. Diperhatikan artinya dipedulikan atau dikasihi. Nah, Allah sangat memperhatikan hidup kita ini. Sadar tidak sadar bahwa setiap hari Allah sangat care dengan kita. Alkitab berkata di dalam Lukas 21 ayat 18, firman Allah katakan bahwa tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ini artinya bahwa masalah sepele pun, masalah sedikit pun, Tuhan tahu apa yang menjadi persoalanmu. Bahkan sehelai rambut pun, kalau tidak seizin Tuhan, tidak akan mudah jatuh. Persoalan seperti ini. Pada waktu kita memiliki beban masalah yang tidak segera terselesaikan, seringkali atau biasanya kita berpikir seperti ini. Tuhan telah meninggalkan aku. Tuhan tidak care dengan aku. Tuhan tidak menghiraukan hidupku. Tuhan tidak menghiraukan persoalan yang sedang kualami hari-hari ini. Tuhan tidak mendengar doa-doaku. Tuhan tidak memperhatikan hidupku. Padahal apa yang kita pikirkan itu tidak seperti yang Tuhan pikirkan dalam hidup kita. Alkitab sudah katakan di dalam Lukas tadi bahwa sehelai rambut pun kalau Tuhan tidak mengizinkan tidak mudah jatuh. Kitab suci sudah menjelaskan bahwa di tengah-tengah kesulitan hidup yang kita alami, di tengah masalah hidup yang kita hadapi, yang kita jalani, Allah tidak sekali-kali meninggalkan engkau, dan Allah sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Setiap persoalan yang engkau hadapi, setiap masalah yang engkau hadapi, persoalan di dalam keluargamu, masalah dalam bisnismu, dalam pelayananmu, atau sakit penyakitmu yang sedang engkau hadapi hari-hari ini, Allah tetap bersama dengan engkau. Alkitab berkata di dalam Ibrani pasal 13 ayat ke-5 bagian B. Firman Allah berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Alkitab menjanjikan bahwa Allah sendiri tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Mungkin orang terdekat kita, mungkin keluarga kita bisa saja berubah dengan kita, berubah setia dengan kita, tidak care dengan apa yang sedang kita hadapi, yang kita alami saat ini. Tapi firman Allah berkata, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sekali-kali. Kalau kita bandingkan di dalam perjanjian lama, dalam Ulangan pasal 31 ayat ke-8 sangat jelas dikatakan di sana. Alkitab berkata, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Firman Allah berkata, sebab Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Itu artinya bahwa kalau Allah berjalan bersama dengan kita, kalau Allah yang memimpin kita, kalau Allah yang membimbing kita, kalau Allah yang menuntun kita, kenapa kita harus takut di dalam hidup ini? Kenapa kita masih khawatir dalam hidup ini? Kenapa kita masih ragu akan apa yang sedang kita butuhkan, apa-apa yang sedang kita hadapi?
dengan apa yang sedang kita gumuli. Kenapa kita ragu? Alkitab sudah berkata bahwa Allah sendiri yang akan memimpin kita, Allah sendiri yang menyertai kita. Oleh karena itu, kalau Allah yang menyertai kita, kalau Allah yang berjalan dengan kita, maka Alkitab berkata, jangan takut dan jangan patah hati. Pertanyaan seperti ini, mengapa engkau masih ragu? Mengapa engkau masih takut? Mengapa engkau masih khawatir dalam hidup ini? Jangan-jangan engkau yang kurang percaya akan janji Tuhan. Haleluya. Satu contoh di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, bagaimana Allah menyatakan kuasanya, bagaimana Allah menyatakan keajaiban dan mujizatnya. Kita akan melihat bagaimana ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian menuju tanah Kanaan. Kita mulai banyak persoalan yang mereka hadapi pada saat itu. Kalau kita membaca di dalam Keluaran 14 ayat 9 sampai 31, di sana bagi menceritakan bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Di tengah perjalanan pada saat itu, musuh sudah dekat, dan bangsa Israel ini, mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa. Mengapa engkau membawa kami di sini? Mengapa engkau membawa kami di sini? Mati dari padang gurun ini dan macam-macam. Mereka tidak bersyukur. Tapi Musa berkata, lihatlah, ada keselamatan daripada Allah. Bangsa Israel ini sudah putus asa. Bangsa Israel ini sudah kecewa. Kenapa? Karena melihat masalah yang sedang mereka hadapi pada saat itu. Melihat ke depan tidak ada jalan keluar karena laut terberaung. Melihat kiri dan kanan tidak ada lagi jalan. Mereka sudah mulai bersungut-sungut. Dan mereka tidak mengingat bahwa ada Allah yang menyertai mereka. Tapi firman Allah berkata di dalam Keluaran 14 ayat 14, Allah berperang, kamu hanya diam saja. Kita melihat bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan mereka pada saat itu. Allah memakai Musa pada saat itu untuk bisa menyatakan kuasanya. Sehingga kita melihat bagaimana keajaiban Tuhan. Kita melihat bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan bagi mereka. Sehingga mereka tidak berperang. Mereka hanya sebagai penonton. Mereka boleh melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Sehingga ketika mereka datang dengan menyerahkan hidup mereka sepenuhnya, maka Allah berjanji Dia akan menyertai, Dia akan bekerja, sehingga pada saat itu mereka lolos dan pada akhirnya tentara-tentara semua mati. Kita percaya apapun persoalan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, apapun masalah yang sedang terjadi dalam hidup kita, ingat bahwa Allah tetap peduli. Allah sangat memperhatikan kita setiap hari. Tuhan berkati kita semua.